Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur, alhamdulillah, memang pantas selalu untuk kita ungkapkan, untuk selalu kita ucapkan atas semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman dan Islam, kesehatan serta kesempatan, yang sehingga dengan semua nikmat-nikmat itu lalu jadilah kita manusia yang tahu diri, yang menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat itu. Akan tetapi kata Allah, apabila kita kufur akan nikmat Allah, ingatlah sesungguhnya azab Allah teramat pedih. Karenanya melalui khutbah Jumat hari ini dari mimbar Jumat yang mulia ini, saya berpesan khususnya untuk diri pribadi saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita untuk meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan dan amal soleh yang tulus dan ikhlas, yang mudah-mudahan dengannya Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang manusia pilihan, tak lain dan tak bukan dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita akan berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Telah khatib bacakan tadi pada muqaddimah
ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita di dalam melakukan ibadah, di dalam melakukan amal soleh haruslah disertai dengan keikhlasan. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhanmu, yakni dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah melakukan suatu kesyirikan di dalam beribadah kepada Tuhanmu. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, haddatsana Yunusu haddatsana Laitu an Yazid ya'ni ibn al-Hadi an Amrin wa an Muhammad ibn Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan, sesuatu yang aku risaukan akan menimpa kalian semua, kata Rasulullah, adalah asyirkul asghar. Kalian tertimpa suatu penyakit hati, penyakit kolbu, yakni syirik asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau maksud dengan syirik asghar itu, wahai Rasulullah? Terangkan kepada kami, biar kami mengetahuinya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kami. Kurang lebih demikian. Apa jawaban Rasulullah? Qala riya'u. Yang aku maksud dengan syirkul asghar adalah ar-riya. Kalian beribadah, kalian melakukan amal soleh, kalian melakukan kebaikan hanya supaya agar dipuji, agar supaya diakui, agar supaya disanjung oleh manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang demikian ini kelak di hari kiamat mereka akan diseru. Allah akan menyeru kepada mereka, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi'amalihim. Saat hari kiamat terjadi, Allah Subhanahu wa taala berseru kepada pelaku riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Carilah, pergilah dan carilah pertolongan kepada sewaktu hidup di dunia engkau beramal soleh, berharap balasan, berharap pujian, berharap sanjungan dari manusia. Fanduru, maka perhatikan olehmu, perhatikan oleh kalian, hal tajiduna indahum jaza, apakah mereka mampu untuk memberikan balasan yang baik, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan selain diriku. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat Zabaniyah agar supaya mereka semua diseret ke dalam kubangan api neraka disebabkan mereka beramal
tidak dilandasi dengan keikhlasan. Karenanya marilah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan pribadi saya sendiri dan jamaah sekalian untuk kiranya bisa beramal, bisa melakukan kebaikan. Tujuannya tidak lain dan tak bukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinodai dengan hal-hal yang lain. Demikian sedikit khutbah yang dapat khatib sampaikan, mudah-mudahan berfaedah khususnya bagi khatib pribadi dan jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.